Saya ajak mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Saya akan bicara pagi hari ini mengenai altar of sacrifice atau mezbah pengorbanan. Kejadian 8 ayatnya yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mempersembahkan korban di atas altar, korban di atas mezbah. Saudara-saudara, apakah ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban, salib menjadi sebuah altar, sebuah mezbah, di mana dia mempersembahkan hidupnya di situ untuk menebus dosa kita, sebuah pengorbanan yang tidak tertandingi dan tidak tergantikan itu? Apakah itu berarti, saudara, karena Yesus sudah melakukannya, maka saudara kita tidak perlu lagi mempunyai altar pengorbanan atau punya mezbah pengorbanan? Ada beberapa pandangan yang hari ini dipengaruhi oleh pandangan hyper grace, anugerah kebablasan. Ya, saya sebut anugerah kebablasan, yang mempunyai pandangan bahwa sudah tidak perlu lagi ada pengorbanan apapun dari kita karena Yesus sudah paid all. Ya, Yesus sudah sacrifices all, Yesus sudah mengorbankan semuanya, Yesus sudah membayar semuanya, so kita nggak perlu lagi membayar itu. Misalnya, kita tidak perlu lagi doa fajar seperti ini, karena ini pengorbanan. Kita tidak perlu lagi doa puasa berhari-hari, tidak perlu, itu adalah pengorbanan. Semua usaha dan upaya untuk menggantikan apa yang Yesus sudah kerjakan adalah tidak benar. Itu pandangan daripada mereka. Tapi apa iya? Apa berarti kita tidak perlu lagi, saudara-saudara, punya altar pengorbanan? Kita tidak perlu berargumentasi panjang lebar, jelas di Perjanjian Baru, rasul-rasul itu memberikan catatan bagaimana mereka hidup dengan pengorbanan yang luar biasa. Betul ya, Bapak Ibu ya? Ya, jadi pernyataan atau pandangan tadi terbantahkan sebetulnya. Nggak perlu diargumentasi. Ya, itu hanyalah ciri-ciri orang-orang yang hanya mau enak aja, menyenangkan daging kok, ya kan? Ya kan? Orang-orang yang mau hanya hidup hedonis, ya, hidup di dalam kesenangan-kesenangan duniawi, ya, yang punya pandangan seperti itu, saudara. Mari kita perhatikan ayat 21, keren banget, saudara. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan di sini apa yang terjadi ketika Nuh mendirikan mezbah, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Di ayat 21 dikatakan Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Lalu Tuhan berfirman, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Artinya, apa yang Tuhan akan lakukan? Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Karena ini destiny kita. Saya ulangi, ini destiny kita. Kalau saudara nggak ngerti ini, kita miss ini, maka saudara kita saudaraku hamartia, missing the target, atau berdosa. Karena kata dosa itu dari kata hamartia, yang berarti missing the target. Kita sedang keluar dari apa yang sedang Tuhan tetapkan, Tuhan tentukan, Tuhan desain di dalam hidup kita.
Mari kita lihat Kejadian pasal 9 dan beberapa ayat selanjutnya. Saudara bisa catat supaya saudaraku pelajari lagi. Murid-murid yang baik juga mencatat poin-poin penting yang Tuhan sampaikan pada saudara, ya. Saya punya kebiasaan mencatat apa yang disampaikan hamba-hambanya saat mengikuti khotbah, pengajaran, langsung maupun tidak langsung. Saya mencatat, saudara-saudara. Tuhan bicara melalui mimpi, saya menjurnal. Ketika saya baca Alkitab, ada poin-poin yang Tuhan bukakan, saya mencatat. Ya, saudara bayangkan kalau Alkitab tidak dicatat, saya dan saudara tidak berkumpul pagi hari ini seperti ini, saudara. Karena catatanlah, saya ulangi, karena catatanlah kita mengenal Allah. So itu belajar untuk mencatat. Kejadian pasal 9, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Aha. Saudara lihat, dahsyat ini, saudara. Ini sebuah pembalikan keadaan. Saya ulangi, ini sebuah pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan kemana? Ke Kejadian pasal yang pertama, saudara. Ya. Kalau di Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan itu sudah murka kepada manusia. Tuhan marah besar. Dan Tuhan mau melenyapkan semuanya. Tetapi masih ada kasih karunia Allah berlaku buat seorang Nuh yang kemudian melanjutkan rancangan Allah di bumi. Dan saudara perhatikan, bahwa karena penyembahan, saya ulangi, karena korban yang dipersembahkan, karena altar penyembahan, maka saudaraku yang kekasih, Tuhan membawa kembali manusia kepada rancangannya yang sejak semula itu. Bukan lagi di bawah kutuk, tetapi di bawah berkat. Saudara perhatikan, ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga, manusia sudah ada di bawah kutuk. Tetapi kemudian di dalam kondisi manusia yang terkutuk, ketika manusia yang bernama Nuh ini memberikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya, dan Tuhan mencium, perhatikan, mencium persembahan yang harum itu. Nah, yang saya mau saudara renungkan pagi hari ini adalah persembahan yang harum itu. Yang saudara perlu ingat adalah persembahan yang harum itu. Kenapa, Coach? Kenapa, Pak? Pastor Bram? Why? Why? Karena juga tidak semua persembahan, korban persembahan itu, saudara, berbau harum. Oh ya, ada begitu ya, Coach ya? Oh iya dong. Kalau orang itu mempersembahkan dari hati yang tidak murni. Kalau saudara, orang itu, saudara, masih hidup di dalam, saudara, altar egonya. Nah, nanti kapan-kapan saya akan ngajarin khusus mengenai altar ego, saudara. Kalau dia masih hidup dalam altar egonya, itu belum sebuah altar pengorbanan. Altar pengorbanan berarti, saudara, hidupku bukannya aku lagi, saudara. Aha, ini dia. Jadi, saudara, bukanlah sekedar persembahan, uang saudara, waktu saudara, persembahan, nyanyian pujian saudara, bukan hanya itu, saudara. Tapi apakah, saudara, benar ada korban yang dibakar habis di situ? Ini bicara altar, bukan sekedar sebuah persembahan di atasnya, tapi ego yang dipersembahkan. Artinya ego yang selesai dengan diri sendiri. Ketika saudara ada di situ, ya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini berlaku. Allah memberkati Nuh, anak-anaknya berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara ingat ini, saudara, pengulangan bukan?
Pengulangan dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Oh my God. Perhatikan, ini berarti saudara, rancangan Tuhan tidak gagal. Tangkap ini. Sekali Tuhan sudah merancang sesuatu sejak semula di Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 dan 31. Itu adalah blueprint of kingdom. Saudara nggak boleh kemana-mana. You have to stick. Anda mesti melekat dengan ayat-ayat itu, karena itulah destiny kita di bumi ini. Saya ulangi, itulah tujuan keberadaan kita di sini di bumi. Ayat 2, akan takut dan gentar kepadamu, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Semua resources terbaik di bumi ini sudah diberikan kepada kita. Aha, mari saudara buka tangan saudara, come on. Katakan bersama saya, buka mic-mu, setelah itu boleh tutup. Ke dalam tanganku. Tanganku. Semuanya itu telah diserahkan. Tanganku telah diserahkan. Kita lihat ayat 6b. Kita lihat kenapa telah diserahkan kepada kita. Oh, haleluya. Kita dikembalikan kepada desain Allah sejak semula. Keren banget. Dikatakan sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Haleluya. Tangkap poinnya. Saudara, kebanyakan orang, saudaraku, hanya membahas Kejadian 1 ayat 26-27. Iya, betul, dari situ, saudara. Lalu kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, yang kita ingat adalah manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Gambar ilahi dalam diri manusia telah dirusakkan. Itu betul sekali. Tetapi perhatikan, ternyata ada catatan yang diulangi lagi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ternyata masih ada sebuah pengakuan bahwa manusia itu, ini firman Tuhan, manusia dijadikan in his image, menurut gambarnya sendiri, citra ilahi, imago Dei. Haleluya. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, biarlah kami menangkap something dari firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara perhatikan, yang Tuhan ingatkan, ingat pernyataan ini. Tuhan mencium harumnya persembahan. Saudara maukah? Mau tidak saudara? Semua yang menjadi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik, menjadikan engkau serupa dengan gambarnya, engkau berkuasa memelakah di bumi ini, otoritas kerajaan diberikan pada saudara atas semua resources terbaik yang ada di bumi ini, yaitu ketika saudara-saudara ini akan bekerja, akan saudaraku mengalir, akan terimpartasi di dalam hidup saudara dan saya, yaitu ketika, perhatikan, Tuhan mencium Tuhan mencium bau harum sekali daripada persembahan Pastor Martin Gultom, dari Pastor Inengah, dari Pastor Ruth, dari Pastor Hilison, dari Pastor Mickey Lemempeu, dari Pastor Gary. Saya bertanya, Coach, bagaimana itu bisa terjadi? What I have to do? Apa yang akan saya lakukan? Saya akan lanjutkan di minggu depan.